Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di KBM Daring Matematika Peminatan bersama saya Ari Prasetyo. Kita masih membahas lingkup logaritma dan kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan logaritma. Ada beberapa bentuk persamaan logaritma dan di video kali ini kita akan membahas bentuk pertama dan bentuk kedua terlebih dahulu. Mari kita mulai. Di video KBM Daring sebelumnya, kita telah membahas 9 sifat dari logaritma. Nah, sifat-sifat ini akan berguna untuk menyelesaikan persamaan logaritma. Sehingga, jika masih belum hafal atau belum paham, boleh dibuka lagi video yang sebelumnya. Di KBM sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa A log B sama dengan C itu ekuivalen dengan A pangkat C sama dengan B. Nah, kemarin ada yang bertanya, 2 log 64 bukankah jawabannya 8? Lah ini bukan operasi akar ya, kalau 64 itu di akar bener 8, tapi logaritma itu mencari bilangan pangkatnya. Nah, 2 log 64 itu berarti kita mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 64. Dan hasilnya adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64, sehingga hasil dari 2 log 64 itu adalah 6, bukan 8. Nah, juga kita perlu ketahui bahwa basis suatu logaritma, bilangan A itu, dia tidak boleh negatif dan bukan bilangan 1. Jadi A harus lebih dari 0 dan A ini bukan 1. Ini sebuah syarat logaritma. Kemudian numerus itu yang B. Numeris suatu logaritma juga tidak bisa bernilai negatif. Selanjutnya, mari kita mulai memahami persamaan logaritma. Bentuk pertama persamaan logaritma, saya punya A log fx sama dengan A log b. Di sini kan basisnya sudah sama-sama A ya, sehingga solusinya pasti ya fx sama dengan b. Ingat, fx itu positif ya. Langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log 5x min 12 sama dengan 3. Karena di ruas kanan, yaitu angka 3 ini, dia bukan logaritma, maka harus diubah dulu menjadi bentuk logaritma. 2 log 5x min 12 sama dengan 3. 3-nya diubah menjadi log logaritma. Ingat, A log B itu sama dengan C, ekuivalen dengan A pangkat C sama dengan B. Sehingga 3-nya bisa kita ubah menjadi 2 log 8. Kan 2 pangkat 3 hasilnya 8. Sehingga di sini basisnya sudah sama, tinggal kita coret, bisa menjadi 5x min 12 sama dengan 8. Min 12-nya pindah ruas menjadi plus, berarti menjadi 5x sama dengan 20. Kemudian kita bagi 5, berarti x sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal pertama adalah 4. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log dalam kurung x kuadrat min 6x sama dengan 3. Selesaiannya, kita ubah 3 yang di ruas kanan ini menjadi bentuk logaritma juga, dan basisnya sama-sama 3, sehingga 3 log x kuadrat min 6x sama dengan 3 bisa kita ubah menjadi 3 log x kuadrat min 6x, karena 3 pangkat 3 kan hasilnya 27 ya. Kemudian karena basisnya sudah sama bisa kita coret, sehingga x kuadrat min 6x sama dengan 27, pindah ruas 27-nya menjadi negatif. Kalau sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat seperti ini tinggal difaktorkan menjadi x plus 3 dikali x min 9, sehingga kita mendapatkan hasil x sama dengan min 3 atau x sama dengan 9. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal nomor 2 adalah min 3 dan 9. Kita coba satu soal lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari 7 log dalam kurung 3x kuadrat min 7x sama dengan 7 log 24 dikurangi 7 log 4. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menyelesaikan operasi yang terjadi. Ingat sifat logaritma nomor 4, kalau ada logaritma dikurangi logaritma, selama basisnya sama, maka numerusnya bisa kita bagi. Sehingga 7 log 24 dikurangi 7 log 4, ini 24 sama 4-nya bisa kita bagi. Kemudian karena basisnya sudah sama, ruas kiri dan kanan lognya kita bisa hapus, sehingga menjadi 3x kuadrat min 7x. Pindah ruas 6-nya menjadi negatif, sehingga 3x kuadrat min 7x min 6 sama dengan 0. Kemudian bisa kita faktorkan menjadi 3x plus 2 dikali x min 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai x sama dengan min 2 per 3 atau x sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaian untuk soal nomor ini adalah min 2 per 3 dan 3. Lanjut ke bentuk persamaan logaritma yang kedua, yaitu A log fx sama dengan A log gx. Di sini basisnya sama-sama A, sehingga tentu fx sama dengan gx. Namun, ketika nanti kita telah menemukan nilai x, kita harus menguji fx dan gx-nya harus positif, karena numerus logaritma tidak boleh bernilai negatif. Langsung saja ke contoh soalnya. Contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari
5 log X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 5 log 5X tambah 5. Di sini basisnya sudah sama-sama 5 ya, sehingga fx-nya adalah X kuadrat ditambah 3X tambah 2, dan Gx-nya adalah 5X. Karena basis logaritmanya sudah sama, maka bisa kita coret sehingga X kuadrat ditambah 3X tambah 2 sama dengan 5X tambah 5. Kemudian semua yang ada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi min 5X min 5. Kita hitung menjadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Selanjutnya bisa kita faktorkan menjadi X plus 1 dikali X min 3 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan min 1. Namun kita tidak boleh langsung menyimpulkan ini sebagai himpunan penyelesaian karena kita harus melakukan uji syarat dulu bahwa fx dan gx-nya itu harus bernilai positif. Mari kita uji yang fx terlebih dahulu, tulis fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2. Lalu yang pertama kita uji yang min 1, ganti x dengan min 1 menjadi min 1 kuadrat tambah 3 kali min 1 ditambah 2, berarti hasilnya adalah 0. Karena syaratnya fx itu harus lebih dari 0, maka tidak memenuhi ya untuk yang min 1 ini. Kemudian kita coba untuk yang x sama dengan 3, ganti x-nya dengan 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3 ditambah 2 hasilnya adalah 20. Nah selanjutnya kita uji untuk yang gx, karena syaratnya ada 2. Kita tulis gx-nya adalah 5x ditambah 5. Di sini kita tidak perlu menguji yang min 1 karena sudah jelas tidak memenuhi di bagian fx, sehingga kita tidak perlu menguji lagi di bagian gx. Kita uji saja yang x sama dengan 3, sehingga menjadi 5 dikali 3 ditambah 5 hasilnya adalah 20. Sehingga di soal ini yang memenuhi syarat hanya X sama dengan 3. Maka bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari soal ini adalah. Lanjut ke contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikali 3 log X min 5 dikurangi 3 log 18 min 2X sama dengan 0. Selesaiannya kita pindah dulu min 3 log 18 min 2X ini ke sebelah kanan, sehingga menjadi 2 kali 3 log X min 5 sama dengan 3 log 18 min 2X. Selanjutnya coba diingat sifat logaritma yang nomor 6. Kalau saya punya A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log B. Atau kalau saya balik menjadi M per N dikali A log B sama dengan A pangkat N. Berarti seandainya saya punya 2 dikali 3 log 5, berarti kan itu 2 per 1 ya, sama aja. Maka bisa saya ubah menjadi 3 log 5 pangkat 2. 2-nya bisa ke depan. Kita terapkan logika tersebut ke soal, sehingga 2 dikali 3 log X min 5, 2-nya kita pindah depan sehingga menjadi X min 5 kuadrat. X min 5-nya kita kuadratkan seperti biasa, sehingga hasilnya adalah X kuadrat min 10X tambah 25. Di sini basisnya sudah sama, sehingga tinggal kita coret. Sehingga X kuadrat min 10X ditambah 25 sama dengan 18 min 2X. Pindah ruas yang 18 min 2X menjadi min 18 ditambah 2X. Kita hitung menjadi X kuadrat min 8X ditambah 7 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita faktorkan menjadi X min 1 dikali X min 7. Sehingga kita peroleh X sama dengan 1 atau X sama dengan 7. Ingat kita harus menguji syarat fx dan gx-nya harus positif. Tulis fx-nya, di sini fx-nya adalah X min 5 dan gx-nya adalah 18 min 2X. Kita uji X sama dengan 1 ke fx-nya dulu, sehingga menjadi 1 dikurang 5, hasilnya adalah min 4. Jelas tidak memenuhi ya, karena tidak positif. Selanjutnya kita uji untuk X sama dengan 7, sehingga X7 sama dengan 7 dikurangi 5, hasilnya adalah 2. Berarti sementara ini memenuhi. Selanjutnya kita uji syarat untuk yang gx harus positif. Gx-nya kan 18 min 2x, kemudian kita masukkan langsung 7 saja, karena yang satu jelas sudah tidak memenuhi untuk bagian fx. Sehingga G7 sama dengan 18 min 2 dikali 7. 2 kali 7 14, 18 dikurangi 14 hasilnya adalah 4. Sehingga 7 ini memenuhi baik untuk fx dan juga gx. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal nomor 2 ini adalah 7. Itu tadi materinya. Tugas kalian hari ini seperti biasa, kalian tonton video ini, dipahami, silahkan ditonton berulang-ulang sampai paham. Kemudian kalian buat catatan, difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa komen nama dan kelasnya di bagian kolom komentar ya. Demikian KBM kita hari ini, sampai jumpa di KBM berikutnya. Saya Ari Prasetyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.